mudah putus asa, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau pernah bersabda, man asbaha minkum, siapa di antara kalian berada di waktu subuh, ya, di waktu pagi-pagi, mu'afan fi jasadi, merasakan sehat jasmaninya, masih bisa bergerak, masih bisa berbuat, ya. Aminan fi sirbihi, dia dapatkan rasa aman bersama keluarganya, ya. Waqutu indahu yaumihi, dan hari itu dia mendapati konsumsi pokoknya ada untuk hari itu. Faka'annama hizat lahud dunya, maka dia seolah-olah dunia miliknya. Jadi sederhana sekali kalau menurut Rasulullah. Hari itu kita sehat, bisa berbuat, bisa bergerak. Hari itu kita rasakan aman bersama dengan keluarga. Hari itu ada kebutuhan makan untuk hari itu cukup. Maka seolah-olah dunia untuk kita. Ya. Jadi kalau dipikir, tidak ada orang yang tidak bersyukur sebenarnya. Apalagi macam kita. Ya. Bukan hari ini saja makanan kita, mungkin sampai tahun depan. Ya. Jadi perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak juga diantaranya orang mukmin itu salah sangka. Dia sangka kalau bagus ibadahnya tidak menderita nih. Kalau bagus agamanya tidak sakit-sakit nih. Ya. Kalau dia beriman jauh daripada cobaan. Tidak ada begitu. Bahkan kata Rasulullah, orang yang paling tinggi balanya adalah yang paling bagus imannya. Yang paling tinggi cobaannya yang bagus takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah bertanya kepada orang yang bersangka seperti itu. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna fahum la yuftanun. Apakah kamu menyangka kau dibiarkan enak saja berkata saya beriman tanpa diuji orang? Sebelum kita ini para nabi-nabi, para rasul diuji. Ada yang dibakar, ada yang dibunuh, ada yang digergaji, ya. Belum lagi yang diusir, diejek, dihina. Itu konsekuensi iman. Jadi bersyukurlah, alhamdulillah. Kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah beriman. Kita termasuk dipilih oleh Allah mencintai Rasulullah. Itu pilihan. Ada orang yang sezaman dengan Rasul tidak beriman kepada Rasulullah. Kita alhamdulillah tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Inilah yang harus kita syukuri. Ya. Kehidupan dunia ini memang ujian.
Ya, tempatnya diuji di sini. Ya. Jangan sampai salah sangka kalau bagus mi salatnya, jauh mi ujian, enak-enak miau tidak. Tetap kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi iman kita, semakin tinggi ujiannya. Karena Rasulullah bersabda, inna a'zamal jaza ma'izamil bala. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahur ridha. Wa man sakhita falahu sakhata. Ya. Kata Rasulullah SAW, sungguh-sungguhlah mencari pahala. Nah, karena pahala berbanding lurus dengan bala. Balanya tinggi, pahalanya juga tinggi. Ujiannya berat, pahalanya juga berat. Ya. Karena jika Allah mencintai seseorang, satu kaum, ibtalahum, maka dia akan diuji. Ya. Paman radhiya, kalau dia redha dengan ujian itu, falahur radha. Falahur ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan. Kalau dia jengkel dengan ujian itu, maka seperti itu juga dia dapatkan. Ya. Makanya para sahabat kalau lama tidak ada ujiannya bertanya-tanya, jangan-jangan Allah tinggalkan saya ini, jangan-jangan Allah membelakangi saya, tidak pernah menyapa lagi. Jadi sahabat itu menganggap kalau diuji disapa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin Allah mendengarkan keluhan kita kepadanya, bukan kepada orang kita mengeluh. Jadi Allah itu senang kalau hambanya menengadahkan tangan, mengeluarkan air mata, mengadu kepadanya. Tapi Allah cemburu kalau hamba itu mengadu kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cemburu. Barangkali lebih napatuang ini orang daripada saya ini. Jadi jangan lalu suka senang menyampaikan keluhan tak kepada orang sebelum mendahulukan mengeluh, mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memiliki sifat cemburu. Kata ulama, salah satu cemburunya Allah, kalau ada hambanya Allah lebih suka mengadu kepada makhluknya Allah daripada kepada Allah Subhanahu